Halo teman-teman, hari ini saya sama Mbak Zuni mau menceritakan hasil evaluasi diri di lokakarya yang pertama. Jadi di sini ada 4 kompetensi yang akan kita ceritakan. Nanti kompetensi pertama sama yang kedua akan diceritakan lebih detail sama Mbak Zuni. Kemudian yang ketiga dan keempat sama aku. Silakan Mbak Zuni. Oke, langsung saja untuk kompetensi yang pertama, yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Dalam kompetensi ini itu ada menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi, mengembangkan kompetensi warga sekolah, berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah, dan menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Menurut saya, semua kompetensi tersebut sebenarnya sudah saya miliki. Hanya jenjangnya yang masih bervariasi dan cenderung masih rendah. Kemudian, salah satu kompetensi yang paling perlu saya tingkatkan, ini yang terutama tadi grade-nya atau levelnya itu yang paling rendah, itu adalah kompetensi mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Karena untuk saya pribadi itu saya belum melakukan pemetaan, strategi, dan lain-lain untuk mengembangkan ini. Jadi tantangannya apa Mbak? Nah, tantangannya ini sebenarnya lebih kepada masalah pribadi ya. Karena saya di sekolah itu termasuk guru yang masih junior. Betul. Jadi saya belum berani seperti itulah untuk memandu guru lain untuk melakukan. Belum pede gitu ya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke kompetensi yang kedua. Oke, siap. Agak megap-megap juga ya pakai masker. Ya. Kompetensi yang kedua yaitu memimpin pembelajaran. Nah, semua kompetensi dalam memimpin pembelajaran ini pun ya sudah saya miliki, seperti kompetensi memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kemudian memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar. Kemudian melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Akan tetapi ada salah satu kompetensi ini yang perlu ditingkatkan, yaitu terutama kompetensi memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses pembelajaran. Nah, ini karena saya belum pernah memimpin pertemuan refleksi berkala. Tantangannya sama seperti yang tadi pertama, karena masih junior dan belum pede gitu intinya. Mungkin kalau dari pandangan saya sendiri juga kita juga perlu keterbukaan dari rekan guru dan orang tua juga ya Mbak ya. Iya, betul. Wow, luar biasa sekali Kak. Nah selanjutnya nih teman-teman, saya akan membacakan tentang kompetensi memimpin pengembangan sekolah. Ya, silakan Mbak Vinda dilanjutkan. Di sini ada 2 kategori yang harus kita tingkatkan juga, yaitu yang pertama adalah memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengembangan sekolah. Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya nih Mbak Zuni, yang perlu ditingkatkan adalah indikator menyediakan beragam peran yang dapat dipilih orang tua dalam pengembangan sekolah. Jadi di sekolah saya belum ada orang tua yang bercerita perannya apa, hal-hal positif apa yang bisa diteladani oleh peserta didik kita. Jadi tantangannya nanti ya keterbukaan dan kepercayaan diri dari orang tua itu tersendiri. Kalau di tempatnya Mbak Zuni gimana Mbak? Kalau saya beberapa kali sih, tapi melibatkan orang tua misalnya ketika proses kemarin wirausaha. Nah, itu saya melibatkan orang tua yang kebetulan mereka sebagai wirausaha untuk menjadi narasumber langsung bagi anak. Betul. Wah, berarti sudah mulai jalan ya. Oke, nah selanjutnya nih yang keempat, yang tentang memimpin manajemen sekolah. Di sini juga ada 2 indikator. Yang pertama adalah memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid, dan
memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, berdasarkan pengalaman saya di sekolah, kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu memimpin pertemuan warga sekolah dalam menyusun visi dan program sekolah. Di sini tantangannya itu adalah manajemen waktu supaya semua orang tua dan unsur-unsur dari warga sekolah itu bisa datang ke sekolah, Mbak. Kalau Ya, menurut Mbak Zuni di sekolah Mbak Yuni gimana? sama sih, itu menjadi tantangan utama ya. Kemudian juga mungkin karena kesibukan orang tua, kalau di lingkungan sekolah saya itu banyak yang bekerja jadi buruh. Oke, Nah, oke. jadi mereka banyak yang udahlah derek. Seperti itu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi untuk menguatkan evaluasi diri kita? Apa ya? Kayaknya sudah cukup. Sudah cukup berarti. Oh ya, teman-teman, itu adalah hasil evaluasi dari tim 1 ya kita. Ya. Kelompok 1 di Lokakarya pertama dengan PP Bu Sulis. Bye bye.